Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, jadi ada update terbaru ya tentang timnas Indonesia, di mana lawan timnas Indonesia di tanggal 5 nanti, 5 September, yang rencananya timnas Indonesia akan berhadapan dengan Kuwait, resmi dibatalkan karena Kuwait tidak bisa pergi ke Indonesia ya. Ya, ini adalah kabar yang sangat mendadak ya, kabar yang sangat mengagetkan juga. Kenapa? Karena ini kan FIFA Matchday tinggal menghitung hari. Sekarang aja udah tanggal 25, 26, 27, 28, 29. Udah tinggal 2 minggu. Kita mau cari lawan siapa? Agak susah sebenarnya mencari lawan hanya dalam waktu 2 minggu. Tapi bisa-bisa aja ya, karena banyak negara yang masih available, kayak tim-tim yang lolos ke ronde 3 tapi tidak lolos ke ronde 4 ya, kayak Palestina, Kirgistan gitu-gitu ya, itu masih available untuk bisa diajak tanding lah, kecuali kalau mereka memang udah punya jadwal. Atau tim-tim Asia Tenggara. Tapi setahu gue tim-tim Asia Tenggara itu akan bertanding di kualifikasi Piala Asia ya. Kecuali Brunei apa Kamboja ya. Pokoknya gue lupa ada satu negara yang tidak lolos ke kualifikasi Piala Asia, antara Brunei atau Kamboja, gue nggak inget ya. Nah, itu pun bisa diajak gitu ya. Intinya negara-negara terdekat lah. Atau mungkin kita bisa mengajak Cina atau Bahrain lagi. Itu bisa, karena pasti jadwal mereka tuh kosong. Cina, Bahrain kan sudah memastikan diri ke Piala Asia, tapi mereka juga gugur dari Piala Dunia. Berarti kan jadwal mereka juga kosong ya, Cina atau Bahrain. Jadi mungkin kita bisa lawan mereka lagi. Terutama mungkin Bahrain ya, karena kurang lebih sepak bola Bahrain dengan sepak bola Irak ataupun Arab Saudi itu kurang lebih hampir sama secara konsep ya, secara adaptasi gitu, adaptasi permainan. Jadi bisa aja kita akan melawan Bahrain lagi, itu bisa aja seriusan. Jadi lawan pengganti, gue rasa kita tetap butuh lawan pengganti ya, meskipun Pak Erick Thohir bilang tidak akan terburu-buru untuk mencari penggantinya. Bahkan kalau tidak ada pengganti juga tidak apa-apa ibaratnya. Tapi gue rasa kita perlu. Kenapa? Karena kita harus mengebut, bisa dibilang harus mengebut untuk ranking FIFA. Ditambah Kluivert gue rasa butuh sekali 2 pertandingan untuk evaluasi. Misalkan pertandingan pertama itu dimacem-macemin, misalkan formasinya, cara mainnya dibeda-bedain. Nah, baru nanti pertandingan keduanya lawan Lebanon itu dievaluasi. Jadi gue rasa tetap butuh 2 pertandingan sih ya, untuk mematangkan lagi. Karena kan pemain yang dipanggil juga adalah pemain-pemain inti semuanya. Gak ada satupun pemain yang percobaan, ngerti nggak? Semuanya kan udah pernah main di timnas ya. Tidak ada nama baru kan. Dia kan kalau bicara nama baru ya Marklock kan udah sering dulu masuk timnas. Sananta ya gitu-gitu kan, Beckham juga udah pernah masuk. Semuanya udah pernah masuk. Jadi ini adalah tim inti. Yang dipanggil itu kan tim inti ya, tim Indonesia senior. Jadi berarti kan ini sudah masuk ke persiapan untuk ronde 4. Makanya untuk gue lawan Bahrain lagi sih oke aja kalau untuk gue. Ya, lawan Bahrain atau lawan Cina. Ya. Jadi kita lihat ya. Karena ya Pak Erick Thohir kita tahu adalah orang yang sangat gercep ya. Gue percaya kita akan mendapat lawan lagi. Sekalipun itu cuma sekelas Kamboja. Gue rasa meskipun cuma Kamboja bakal tetap disikat juga sih. Gue rasa orang kayak Pak Erick Thohir ya. Dia orang yang sangat serius mempersiapkan ini semua. Jadi mudah-mudahan kita mendapat lawan pengganti ya, kita mendapat lawan pengganti. Oke. Kemudian ya persiapan timnas U23 ya, gue udah ngelihat sedikit videonya ya, tentang siapa-siapa aja yang sekiranya dipersiapkan untuk U23, dimana beberapa klub Indonesia itu kan sudah men-announce siapa aja yang dipanggil ke U23, dan skuadnya tidak jauh beda sama skuad yang
AFF kemarin ya. Di AFF kemarin itu nggak jauh beda ternyata. Cuman perbedaannya ada di pertama Rafael Struijk ya. Kedua Dion Mark dan Tim Gaespen katanya yang akan digunakan. Untuk Ivar Jenner dan Marcelino gue masih nggak tahu ya. Marcelino Hubner juga gue masih nggak tahu apakah mereka akan digunakan untuk senior atau U23, karena nama Marcelino dan Hubner itu kan tercantum di squad senior ya. Tapi gue masih berharap banget bahwa Hubner dan Marcelino mending ke U23 dah, karena jujur U23 tuh butuh sekali peningkatan kualitas. Melihat performa di AFF kemarin, banyak plan yang sudah jalan tapi banyak terkendala karena kualitas pemain. Jujur, kalau bicara pemain yang settle dari U23, gue cuma bisa sebut beberapa nama. Pertama, Jens Reven. Gue rasa Jens Reven sudah settle ya sama U23. Kedua, Raihan Hanan. Raihan Hanan udah settle. Ketiga, Kadek Arel. Kadek Arel juga udah settle dengan timnas Indonesia U23 ini. Keempat, Donitri Pamungkas. Ya, keempat Donitri Pamungkas. Kelima, kipernya. Cuma 5. Sisanya menurut gue masih belum terlalu settle sih. Kayak mungkin ada nama Kakang, Robi Darwis mungkin ya. Robi Darwis nama ke-6. 6 pemain ya. 6 pemain ini yang menurut gue udah lumayan settle. Menurut gue pemain kayak Arkan Fikri, Hoki Caraka, Kakang, gitu-gitu ya. Ini kayak Ahmad Maulana dan sebagainya. Ini masih belum terlalu settle untuk gue. Masih belum terlalu settle. Berarti kan kalau 6 berarti kita butuh 5 lagi. Ya, Marcelino, mungkin Hubner, mungkin kayak Jenner cedera ya. Ya kalau bisa ada Jenner, Dion Mark, Tim Gaespen, pas kan untuk ngebentuk 11 ini. Jadi untuk gue masih butuh peningkatan kualitas, karena kalau enggak ya kita lawannya Sintayong lagi ya. Meskipun Sintayong sebenarnya di manajer bukannya di pelatih ya, tapi tetap aja akan ada campur tangan Sintayong nanti di Korea U23. Jadi gue harap sih kita bisa membuktikan ya bahwa timnas Indonesia ini tanpa Sintayong pun udah bisa settle as a team ya. Jangan sampai nanti kita di ayam-ayamin Korea. Kalau kita di ayam-ayamin Korea sih langsung saja hashtag STY is back gitu ya. Langsung saja STY is back. Berarti STY memang punya pengaruh besar ya. Gue jujur lumayan tegang sih U23 lawan Sintayong nanti. Jadi itu kurang lebih. Jadi gue jujur bukan tidak percaya dengan squad yang kemarin, tetapi untuk gue secara kualitas ini terlalu jauh kualitasnya dibanding kualitas U23 sebelumnya. Era Rizky Ridho, era Elkan Bagot, era Jenner, gue masih terlalu jauh. Era Witan, Arhan gitu ya, masih lumayan jauh. Jadi butuh boostingan lagi secara kualitas terutama ya. Oke, itu aja ya tentang update yang tadi.